Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 akan menjelaskan materi kelompok kami, yaitu tentang teori kepribadian. Sebelum itu saya akan memperkenalkan anggota kelompok 5. Yang pertama saya sendiri, Andi Mazikra Yolanda. Yang kedua Syifalia Zamharira. Yang ketiga Dwi Putri Rahmadani. Yang keempat Elvi. Yang kelima Jumia Septi Fatimah. Yang keenam Hanifan Nur Arifin. Baiklah, yang pertama pengertian kepribadian. Kepribadian merupakan sesuatu yang menggambarkan ciri khas seseorang yang membedakan orang tersebut dengan orang lain. Dengan mengetahui kepribadian seseorang, maka akan dapat meramalkan perilaku yang akan ditampilkan orang tersebut dalam menghadapi situasi tertentu. Kemudian saya akan melanjutkan membaca pengertian kepribadian. Pengertian kepribadian menurut para ahli yang pertama adalah oleh Gordon W.W. Alford. Definisi yang dirumuskan oleh Gordon W.W. Alford dalam bukunya Singgi D. Gunarso yang berjudul Pengantar Psikologi adalah personality is the dynamic organization within the individual of the psychophysical system that determine this unique adjustmento his environment. Yang kedua adalah Kranz dan Crutchfield. Kranz dan Richard S. Crutchfield dalam bukunya Ujam Jainuddin dan Adam Hambali yang berjudul Dinamika Kepribadian. Yang ketiga Adolf Eucken S.J. Adolf Eucken S.J. dalam bukunya Ujam Jainuddin dan Adam Hambali yang berjudul Dinamika Kepribadian menyatakan bahwa kepribadian adalah pola menyeluruh semua kemampuan, perbuatan, serta kebiasaan-kebiasaan seseorang, baik jasmani, mental, rohani, emosional, maupun yang sosial. Sekian dari saya dan akan dilanjutkan oleh teman saya yang lain. Faktor-faktor yang mempengaruhi kepribadian. A. Faktor internal. Faktor internal adalah faktor yang berasal dari dalam diri seorang anak sendiri. Faktor internal biasanya merupakan faktor genetis atau bawaan. Faktor genetis maksudnya adalah faktor yang berupa bawaan sejak lahir, merupakan pengaruh keturunan, dan salah satu yang dimiliki oleh kedua orang tuanya. Baik, materi selanjutnya yaitu faktor eksternal. Faktor eksternal adalah faktor yang terdapat di luar pribadi manusia. Faktor eksternal biasanya merupakan pengaruh yang berasal dari lingkungan seseorang, mulai dari lingkungan terkecil, yakni keluarga, teman, tetangga, sampai dengan pengaruh dari berbagai media audiovisual seperti TV, VCD, dan media cetak seperti koran, majalah, dan lain sebagainya. Teori kepribadian. Yang pertama menurut teori Freud Sigman. Teori ini menyatakan bahwa kebutuhan tidak didasari atau didorong dari dalam diri sendiri. Menurut Freud, kepribadian manusia terdiri dari 3. Yang pertama ide, yang kedua superego, yang ketiga ego. Yang kedua teori neo-Freud. Teori ini berbeda dengan teori yang pertama. Faktor yang membedakan yang pertama lingkungan sosial, yang kedua itu motivasi berperilaku. Yang ketiga yaitu teori ciri, mengklasifikasikan manusia ke dalam karakteristik atau sifat atau cirinya yang paling menonjol. Yang keempat yaitu teori konsep diri. Menurut teori ini, manusia mempunyai pandangan atau konsepsi atas dirinya sendiri, berupa penilaian terhadap dirinya sendiri. Sekian, terima kasih.